Oke, ya kita lanjut ya. Silahkan untuk kosakata kata bendanya. Kalian melihat dari buku yang kosakata tadi. Di sini kita mencoba untuk memakai rumus nani-naniga imas. Ya. Jadi yang benda hidup dulu. Ya, biar gampang. Nani-naniga imas. Ya. Belum masuk sebuah kalimat, ya. Contohnya di sini yang gampang yaitu senseiga imas. Ada guru. Gitu. Ya, jadi kita kata bendanya di depan Kresang sama Tonisang harus paham, oh ini benda hidup, oh ini benda mati. Yuk, Kresang. Nani-naniga imas. Benda hidup dulu ya. Benda hidup dulu. Yang jumlahnya sedikit. Inuga imas. Okay. Itu bisa saja. Iya, bisa. Ya. Ya, Tonisang. Kodoga imas. Kodomo. Anak kan? Iya. Nah, Imas. kodomo kan? Iya, anak. Iya. Anak Nah, apa? gitu ya. Jadi ini pun umpamanya untuk yang penyebutan ga imas seperti ini juga bisa disebutkan nama loh ya. Nama. Ya, jadi contohnya di sini Yamada Sangga Imas. Ya, Yamada Sangga Imas. Ya, jadi bisa menyebutkan namanya. Jadi nggak cuma statusnya sensei ataupun bapak ibu, bisa juga. Ya, Kasang Hahaga Imas seperti itu. Jadi yang jelas untuk benda hidup cuma dua itu aja. Benda mati, yang benda mati ini agak sedikit banyak. Nanananiga arimas. Ya, yang di sini adalah benda mati. Nah, kalau benda mati bebas, banyak banget di contohnya di sini. Rumaga arimas. Nanti hati-hati dalam menerjemahkan arimas, jangan kaku loh ya. Kita tidak dalam bahasa Indonesia nanti kita menerjemahkan arimas ini tidak cuma ada, tetapi juga bisa mengartikan mempunyai. Ya, jadi kurumaga arimas itu arti secara baku ada mobil, tapi juga bisa mengartikan mempunyai mobil. Ya, jadi jangan kaku untuk pengertian bahasa. Yuk, Kresang, yang benda mati. Oh enggak, arimas. Gitu. Ada buku. Ya, Anissa. Isuga arimas. Iya, ya, Isuga arimas. Ya, jadi kursi, ya, ada kursi. Jadi hati-hati, silahkan pada waktu kita menyebutkan sebuah kata benda, imas sama arimas, jangan terbalik, ya, jangan keliru, ya. Tapi yang ini yang mungkin nanti akan sedikit bingung sampean. Orang Jepang karena sering pakai juga. Kodomoga arimas. Ya. Ini kan tadi padahal kan ini kodomo ini adalah benda hidup. Harusnya kan tadi pakai imas, ya, pakai imas yang ada di sini. Tetapi kenapa kadang orang Jepang pakai kodomoga arimas? Karena kita mengartikannya mempunyai. Ya, hati-hati. Iya. Jadi punya anak, ya. Jadi mempunyai anak. Jadi arimas di sini kita mengartikan mempunyai.
Jadi nanti loh kok kodomu kok pakai arimas, berarti kodomunya benda mati. Jangan seperti itu ya. Jadi kita mengartikan kodomo ke arimas, arimasnya kita artikan mempunyai. Gitu. Ya, karena nanti kadang umpamanya ditanya ya sama orang Jepang, memang seharusnya ya yang nanti yang sering dipakai umpamanya kakak laki-laki ya. Kakak laki-laki itu Onisang. Ya, Onisang itu kakak laki-laki. Ya kan, nah itu ya kakak laki-laki. Ya, ini kan secara bahasa yang dipakai yang benar. Onisang enggak, Imaska itu yang benar. Ya, Onisang enggak Imaska ya. Tapi mereka juga kadang Onisang enggak Arimaska. Karena mereka mengartikan arimas diartikan mempunyai. Jadi punya kakak laki-laki. Itu. Jadi jangan kaku, jangan begitu. Jangan begitu dipermasalahkan loh. Kok Onisang pakai arimas? Ya, seperti itu ya. Jadi fleksibel bahasa yang dibuat yang luwes ya. Itu ya. Oke, ya. Terus selanjutnya di sini sebelum lanjut ada yang ditanyakan di sini? Belum Sensei. Belum ya. Nah, kalau belum di sini kita masih menggunakan gak Imas, tetapi di situ kita tambahin nama tempatnya. Ini gak Imas. Ya, yang nih di sini nanti kosakata yang dipakai kata tempat. Terus kata benda. Ya. Contohnya, ya ini umpamanya ya, kodomoga imas. Ya ini kodomoga imas. Karena di sini tidak ada partikel wa, pengertiannya dari belakang. Ada anak di kamar. Ada anak di kamar. Iya nih kodomoga imas. Ya, jadi kita tinggal mensisipkan sebuah nama tempat di depannya. Yuk, Kresang. Mensisipkan kata tempat, sebuah kata benda, tapi yang benda hidup dulu. Baik, Sensei. Pakai ini rumusnya. Heya ni Tony-san ga imasu. Ya. Ya, ini. Artinya, Kresang? Tony-san ada di kamar. Ada Tony-san di kamar. Ada Tony-san di kamar. Ya, kita mengartikan karena tidak ada partikel wa, ada Tony-san di kamar. Yuk, Tony-san. Kyochitsu ni kurisan ga imasu. Oke, benar. Artinya? Ada ada Kresang di kelas, ruang kelas. Ya, ada tulis di ruang kelas. Ya, seperti ini. Ya. Nah, pastinya pada waktu itu kita menggunakan sebuah kata kerja yang imas-imas, nanti kan kita di sini ada Tony-san, ya, ada Kurusu-san, ya kan. Nah, berarti kan di sini untuk penyebutan atau untuk yang benda hidup. Nah,
berarti kan dalam bahasa kita untuk siapa, ya kan? Jadi ada siapa. Siapa dalam bahasa Jepang diartikan apa? Dari. Dari, ya, atau yang Dari bukan? ya, dari atau donata. Dua-duanya boleh dipakai. Ya. Nah, di sini biasanya dipakai dalam bahasa kita ada siapa di kelas. Ya, ada siapa di kelas. Berarti kita menerjemahkan dari belakang ke depan. Yoshitsu ni Dariga. Ini penerjemahannya. Ya. Yoshitsu ni Dariga imaska. Ada siapa di kelas? Ya, nanti jawabnya ya pakai yang atas. Contohnya ini yang ini si A pertanyaan. Nah, jawabnya pakai yang ini. Yoshitsu ni kurisu sangga imas. Ya, jadi pertanyaannya pakai yang bawah, jawabnya pakai yang di atas. Ya, Yoshitsu ni dariga imasu ka? Yoshitsu ni kurisu sangga imas. Seperti itu. Karena dari diisi dijawab dengan kata siapa dalam bahasa kita, maka sebutkan sebuah nama atau sebuah jabatan. Ya, Yoshitsu ni sensei ga imasu juga boleh. Yuk, Kresang membuat contoh kalimat pertanyaan ke Ronisa. Harus ya pakai yang dari ya Sensei. Ya, kita yang anu dulu, yang benda hidup karena ini pakainya. Jadi sampean si penanya cuma mengganti kata tempat aja. Oke. Ya. Gaku ni dariga imasu ka? Yo, Tony Sang dijawab kako nih. Dari ga imasu ka? Gaku ni Tono sensei ga imasu. Iya. Ya. Yo, sekarang Tony Sang bertanya ke Chris. Jimusho ni dariga imasu ka? Nah. Jimusho kita artikan Kantor. ya. Kantor. Tapi sebenarnya di sini kalau untuk Jimusho ini Mas, kita mengartikan bukan kantornya, tetapi di sini ruang kantor. Jadi mereka kalau kantor pakainya perusahaan, kayaknya Kaisa nanti. Ya, jadi kalau Jimusho Perusahaan itu Kaisa. Ya, jadi Jimusho itu ruang kantornya, bukan kantor. Ya, tapi ruangan kantor. Ya. Ya, Krisang dijawab. Jimusho ni. Oke. Kalau subjek diri sendiri bisa enggak ya Sensei? Boleh, boleh. Atas Tapi di juga. sini, tapi di sini kan pada waktu tanya di Jimusho kan berarti nggak ada di ruang kantor. Pokoknya ketemu iya, di luar kan. Itu ya. Jimusho ni Tony-san ga imasu. Iya. Ya, jadi pada waktu kita ditanya dengan kata ini atau dikasih sebuah nama tempat, kita tidak berada di lokasi itu. Ya, ya, tetapi juga bisa juga, Mas, ya. Umpamanya ngobrolnya lewat telepon. Ya,
teleponnya lewat telepon ya. Umpamanya di sini diganti ya, yang di sini diganti rumah. Apa rumah? Uci. Uci. Iya. Ya kan? Nah, di sini uci nih dari gaimaska, tapi ini konversasinya atau percakapannya lewat telepon loh ya. Uci nih karena cuma sendirian ya, yang lainnya kerja atau pergi, uci nih watashi ga imasu. Bisa. Ya, tapi by telepon. Tapi Bertanya kalau Sensei, ya silahkan. untuk menjawab langsungnya seperti apa Sensei? Kalau ditanya ada siapa, langsung menjawab. Kalau untuk kalau di sini uci nih dari gaimaska ya. Kalau secara bahasa percakapan langsung disebutkan di sininya, Mas. Ya, kalau nanti bahasa itu bahasa percakapan dan ingin menghaluskan, uchi ni dari gaimaska, watashi desu. Itu bisa. Ya, tetapi untuk yang halus, uchi ni dari gaimaska, watashi ga imasu. Gitu. Ya, tapi kalau temen aja, uchi ni dari gaimaska, watashi. Udah oke. Ya, gitu. Ya, jadi ini penyebutan langsung bisa. Ya, nanti akan berkenalan dengan bentuk-bentuk yang langsung atau bahasa percakapan. Itu. Oke, untuk yang kata benda hidup, paham mengerti ya? Paham Sensei? Paham ya. Ya. Nah, terus di sini kalau yang dari ya atau kurisu ini kan nempel 3. Nah, kita sekarang kalimatnya selanjutnya dibalik. Yaitu namanya Mas Kris ada di kelas. Ya, Mas Kris ada di kelas. Nah, di sini Mas Kris kita jadikan subjek. Kurisu sangwa kyo shitsu ni imasu. Hati-hati. Sedikit pengertian dalam bahasa kita dengan yang tadi sedikit berbeda, tapi maksudnya sama. Ya, maksudnya sama, arti bahasa Indonesianya. Cuma di sini kita menekankan Mas Kris ada di kelas. Kurisu sangwa kyoshitsu ni imasu. Ya, jadi sedikit penekanan dengan yang tadi yang di awal kita belajar ada Mas Kris di kelas. Yo. Hati-hati ya. Ini arti dalam bahasa kita dua-duanya sama. Ya, tapi untuk yang kalimat bawah ini kita anggap sebagai kalimat berita aja. Mas Kris ada di kelas. Kurisu sangwa kyoshitsu ni imasu. Tapi ini kalau yang atas itu menekankan. Kyoshitsu ni kurisu sangwa imasu. Ada Mas Kris di kelas. Ya, jadi hati-hati. Di sini kita cuma sebagai kalimat berita aja, maka kita menggunakan polanya nani nani wa, nani nani ga. Ya, Kresa. Tani-san wa apa ya tempat yang belum disebut ya? Kantor pos Ah, Posuto ya, ga imasu. ya.
Maaf, bukan. Nani Naniwa, Nani Nani ini Imas, maaf, tunggunya salah. Tony Sanwa, Tony Sanwa Posuto ni Imas. maaf Mas, yang namanya Posuto itu di dalam bahasa kita mengartikannya bisurat. Oh, Ya, tempat memasukkan surat yang ada di depan kantor pos. Tapi kalau yang kantor posnya yo yang kantor posnya Yubingyoku. Tapi kalau yang posutonya bisuratnya. Ya. Lanjut, Krishna. Tony Sanwa Yubinkyoku ni Imas. Iya, ya. Yubinkyoku. Arti bahasa Indonesianya, Tonisa. Apa, Krishna? Tony San ada di kantor pos. Mas Tony. Tidak ada. Yuk, Tanisa. Nani Naniwa, Nani Nani ini Imas. Sanwa Koeni Imas. Sanwa Koeng. Artinya, Mas? Mas Kris ada di taman. Iya. Ya. Chris ada di taman. Itu ya. Jadi Jenjol yang sebelum partikel membuat diganti itu gimana? sebelum partikel diganti hewan namanya ini gua boleh. Koeni Imas. Iya, boleh. Ya, yang jelas di sini mengartikan untuk benda hidup. Untuk mengartikan benda hidup. Ya, contohnya ya, pokoknya di sini Nekoa Koeng Mas. Ya. Boleh, Mas. Ya, boleh. Ya, seperti itu. Ya, jadi boleh. Yang mengartikan benda hidup dan benda mati ada di Imas dan Arimasnya. Itu aja. Oke. Ya. Oke, sampai di sini yang ditanyakan. Sensei. Belum ya. Ya. Kalau belum di sini yang benda mati. Tadi kan kita udah benda hidup semua. Sekarang yang benda mati dengan menggunakan rumus yang sama. Nani ini nani gak Arimas. Ya, nani ini nani gak Arimas. Nah, di sini Arimas adalah kita mengartikan untuk benda mati. Berarti kita mengartikan gaknya itu sebuah kata benda. Contohnya abang nih artinya ada uang di abang nih bukan enggak ada uang di tas. Ya, jadi ngasih tahu aja atau memberitahu. Oke. Atau sebagai meletakkan di mana uangnya. Gitu. Yo, Krishna. Yang benda mati.
ni honga arimasu. Seperti itu. Ya. Artinya, Mas? Ya, ini. Ada buku di kamar. Iya. Ya, Tanisa. Jadi Toki ya sih. Apa? Jam. Jam. Tokei. Bener Iya, nggak? iya benar. Tokei. Ya, itu jam. Iya, Tokei. Ya. Tokei ini ya, Tempatnya dulu. berarti Tokei ini apa? Rumusnya pakai ini, Mas. Ada uang. Nani ga arimasu. Berarti Ini kosakata yang ada di sini nama tempat. Terus sebelum ga atau setelah ni baru lambang. benda. Ya. Oh ya. Ya berarti suku ini apa tadi? Tokei ga aris. Oke. Nah, Oke, ya, gitu ya. Artinya tadi ada jam di meja, ya kan? di meja. Ya. Yo, sekarang Kresang ya. Kosakatanya saya tambah di sini. Ada uang di dalam tas. Ada uang di dalam tas. Dalam. Oke. Jadi kaban nakani. Kabang no. Ya. Nah. Kaban no nakani okane ga arimasu. Iya. Ya. Ya, yang Mas Tony di sini. Ada jam di atas. Ada jam di atas. Cek. Ya, masuk. Berarti di atas meja. Oh ya, suku no ueni Tokei ga arimasu. Iya. Oke. Mengerti, paham? Mengerti. Paham ya. Ya seperti ini. Penjelasannya untuk penyebutan suku no ueni Tokei ga arimasu. Oke. Ya. Terus ya, kita lanjut ke bukunya. Ya, ini ya. Jadi penjelasan untuk niga imas, niga arimas, noun tempat ni, ya ni, kojo ni. Ya, jadi ni di sini kita artikan di cara bahasa kita. Ya. Terus yang di sini sudah kita bahas tadi, jimusoni tutoko sangga imas. Jimusoni tukoega arimas. Ya, jadi kita tinggal menempatkan, ya, menempatkan. Ya. Oke, sampai di sini paham, mengerti ya? Mengerti, Sensei. Mengerti ya? Ya, sekarang kita yang latihan yang menggunakan
keberadaan bendanya jumlahnya banyak ya, atau itu aja yang kita sebutkan. Di kelas oke, bentar. Ada Mas Kris dan Mas Tony. Jumlah benda yang cuman kalian berdua, nggak ada yang lainnya. Maka kalimat ini akan menjadi Kyoshit Suni Oni Santo Kurisusang. Enggak. Jadi nggak ada yang lainnya. Di kelas cuma kalian berdua. Karena kita menggunakan to. Ya, kita menggunakan to. Tetapi kalau diganti ya, ada Mas Kris dan ada biasanya dalam bahasa kita seringnya ada Mas Kris, Mas Tony dan yang lain di kelas. Nah, ini menjadi Yoshitsuni Oni Sangya Risu Sangga. Jadi ya di sini mengartikan yang lain. Bahwa di dalam kelas tidak cuma kalian berdua, tapi ada yang lainnya. Ya, ada yang lainnya. Penyebutannya seperti itu. Jadi rumusnya sama. Nama tempat, pasif partikel nih, kata benda, dikasih ya, kata benda, terus dikasih ga. Ini boleh silahkan. Kalian mau benda hidup boleh, mau benda mati boleh. Ya. Yuk, Kresa, sebuah kalimat. Pakai salah satu benda hidup atau benda mati. Nanti gantian. Kalau Mas Kris benda hidup, berarti Mas Tony benda mati. Kalau Mas Kris benda mati, Mas Tony benda hidup. Yuk. Koni. Nekoya Inuya. Inuga. Imas. Berarti arti dalam bahasa kita apa, Mas Kris? Ada kucing, anjing, dan lain-lain di taman. Iya, ya berarti nggak cuma ada kucing dan anjing, tapi ada yang lainnya. Mungkin ada burung, ada ayam, ada apa. Ya, berarti Mas Tony yang benda mati. Kyotsuni. Kyotsuni. Isuto. Ini yang masih banyak, jumlahnya yang banyak. Yang ya. Yang ya. Oh, yang banyak. Isu ya. Oh ya, isu ya. Itu suku ga arimas. Ya, jadi pengertiannya artinya apa tadi, Mas Tani? Ada kursi dan meja di kursi dan di kelas. Ada kursi
dan meja dan meja lain-lain. dan lainnya kelas. Iya, ya berarti di kelas nggak cuma ada meja dan kursi, Iya. tapi ada jam, ada papan dinding, papan tulis seperti itu. Ya, jadi ya di sini daripada kita menyebutkan benda yang lainnya itu ribet, ya ribet atau terlalu banyak, gitu, ya. Dan di sini pun sebenarnya, ya, untuk to itu penggunaannya ya itu secara aturan loh ya sebenarnya kata benda to ketemu dengan kata benda yang lainnya. Tetapi kalau ya kata benda atau bendanya itu cuma 3, ya sebutkan aja. Ya, jadi seumpama bendanya itu nggak ada yang lain, cuma ada itu tok. Ya, contohnya di sini, pakai yang atas di sini ya. Kyoshitsuni, namanya pakai di sini ya. Tono Sangto, Toni Santo, Kurisu Sangga, Imas. Ya. Jadi secara aturan sebenarnya cuma 2, tapi kalau cuma ada 3, daripada kita menggunakan yang ya dan yang lainnya, boleh kita menyebutkan pakai itu lebih dari 2. Tono Santo, Toni Santo, Kurisu Sangga, Dimas. Langsung. Ya, tapi kalau barangnya ada 4, sebutkan 2 saja. Ya, jadi kalau jumlahnya cuma ada 3, sebutkan 3. Tapi kalau barangnya ada 4, sebutkan 2. Gitu. Ya, jadi daripada pakai ya tapi tunggal 1, ya sebutkan saja pakai to boleh. Oke, sampai di sini maksud pengertiannya, Krisang sama Paham sih. paham ya? Ya. Paham sih. Oke. Ya, kita lanjut. Di sini tinggal 1 menit ya, nanti untuk soal latihan kerjakan di rumah. Ya, contohnya di sini. Contoh yang kelima. Ya, kita masuk yang kelima di halaman 53.